Bab 381. Pulau Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9. Selain Villa Luo Feng, ada Villa Kayu. Luo Feng mengikuti tangga menuju villa 3 tingkat ini, dan pintu kacanya tertutup. Bergerak. Luo Feng membuka pintu dan masuk. Ini adalah ruangan dengan luas setidaknya 100 kaki persegi. Di dalamnya ada beberapa meja komputer dan di setiap meja ada laptop. Sebelum setiap laptop ada orang yang mengetik di keyboard virtual, mencari informasi. Ada total 21 pekerja di ruangan itu. Di kursi yang paling dekat dengan belakang, di meja terbesar adalah seorang pemuda yang terlihat sangat mirip dengan Luo Feng. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih kurus. Kakak laki-laki. Luo Hua berteriak kaget. Di sini cukup ramai. Luo Feng tersenyum sambil mengamati ruang kerja. Tuan Luo, bagaimana kabarmu? Tuan Luo. Orang-orang di dalamnya dengan cepat bangkit dan turun membungkuk, kelompok pekerja ini semuanya adalah mitra Luo Hua dan sesama investor. Karena dia terbiasa dengan pekerjaan mereka, dia telah membawa mereka ke dunia maya. Meskipun dia memiliki AI untuk membantunya, masih ada perbedaan antara AI dan manusia. Kakak, kenapa kamu datang ke sini? Ayo ke sana untuk mengobrol. Tunggu. Luo Hua dengan cepat kembali ke komputer, memasukkan beberapa perintah sebelum berlari. Ayo pergi. Di samping ruang kerja, ada ruang teh. Luo Feng dan Luo Hua duduk. Kakak laki-laki yang datang berkunjung saat aku bekerja adalah pemandangan yang langka. Luo Hua tertawa. Ini seperti ini. Luo Feng tersenyum, besok, ada lelang Ganwu 3 tahunan. Lelang Ganwu? Luo Hua tampak tercengang setelah mendengarnya, kemudian dia mengungkapkan kegembiraan, berkata, apakah ini lelang tingkat tertinggi yang legendaris di negara semesta Ganwu? Selama percakapan yang saya lakukan dengan investor sebelumnya, saya mendengar mereka menyebutkannya. Saya mendengar persyaratannya. Karena pelelangannya sangat tinggi. Persyaratan terendah adalah klien bintang 3. Luo Feng mengangguk. Sial. Luo Hua menatap dengan mata terbelalak, klien bintang 3. Level lelang ini sangat tinggi. Klien bintang 3, jumlah total klien bintang 3 di bidang bintang Gunung Naga Hitam sangat menyedihkan. Mereka semua adalah tokoh besar. Luo Feng tertawa dan berkata, alasan mengapa saya di sini adalah untuk bertanya, 2 triliun dolar alam semesta yang saya serahkan kepada Anda 2 tahun yang lalu, bagaimana kabarnya? Berbicara tentang itu, Luo Hua mengungkapkan ekspresi kegembiraan, berkata, 2 triliun dolar alam semesta, bahkan di dalam pasar keuangan alam semesta dan banyak investasi lainnya, dianggap modal besar. Ada banyak pro dan kontra untuk modal besar. Sisi baiknya adalah kita benar-benar dapat memengaruhi pasar sampai tingkat tertentu, buruknya adalah tidak mobile, terkadang ingin melikuidasi sulit. Tahun lalu selama pertukaran, itu memuncak hingga 50% lebih banyak. Namun, selama masa-masa sulit, kami memotong genap. Kami pasti telah mengumpulkan pengalaman modal besar, menyempurnakan taktik investasi kami. Tahun ini titik tertinggi memuncak dengan keuntungan sebesar 3,6 triliun dolar alam semesta. Namun belakangan ini belum sebaik, kita masih punya modal 3 triliun, tapi jangan khawatir kita harus bersabar. Sekarang saya hanya menunggu harga pasar meledak. Luo Hua tertawa. Luo Feng mengangguk, saya butuh uang untuk digunakan, berapa banyak yang bisa Anda ambil? Jika Anda membutuhkan uang, maka kita harus melikuidasi. Bagaimanapun, modal saya tidak dalam bentuk tunai. Luo Hua menekankan, namun untuk melikuidasi sekarang, kakak, sejujurnya, rencanaku hampir selesai selama setengah jam ini. Tahun. Sekarang ini hanya tentang menunggu harga meledak dan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Menjual sekarang, itu tidak sepadan. Kakak, jika Anda terburu-buru, saya bisa menjual semuanya dalam sehari. Namun, menjual sejumlah besar uang akan dengan mudah menjatuhkan harga. Saya perkirakan pengembalian sebesar 2,8 triliun sudah dianggap lumayan. Oh. Luo Feng mengangguk, jangan terburu-buru, lelang ini akan berlanjut selama 10 hari. Jika saya tidak punya cukup uang, saya akan menghubungi Anda. Oke. Luo Hua mengangguk. Pertemuan terbesar di negara semesta Ganwu, lelang Ganwu. Luo Feng sudah mengantisipasi acara 3 tahunan untuk waktu yang lama. Kakak, saya bisa dihubungi kapan saja. Kalau butuh uang banyak, segera beritahu. Saya akan segera jual tunai, dan kalau memang mendesak, saya sudah bicara dengan teman, dia bisa meminjami Anda uang tunai dulu, menggunakan modal investasi saya sebagai penyelesaian, kata Luo Hua. Luo Feng. Di sampingnya Su Xin tersenyum, ketika Anda kembali, Anda harus memberitahu saya semua tentang pelelangan. Saya juga tertarik pada pertemuan terbesar di alam semesta Ganwu ini. Luo Feng mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan segera meninggalkan Nine Star Bay. Melambai kuda terbang dan mengendarainya ke sabuk transmisi. Transmisi. Luo Feng berdiri di tempat transmisi, di tangannya adalah undangan ke pelelangan Ganwu. Luo Feng segera menghilang dari Pulau Gunung Naga Hitam dan dikirim ke benua Ganwu, ke kota terapung di atas. Undangan itu menembakkan beberapa berkas cahaya yang menyebabkan pertahanan kota terapung itu secara otomatis membuka jalur dan memungkinkan Luo Feng lewat. Ini adalah benua yang sangat anggun di antara awan, kotanya sangat indah, bunga dan tanaman tersebar dan mudah dilihat di mana-mana, dan bangunan yang paling menarik dan besar dari seluruh kota terapung adalah aula lelang. Setiap 3 tahun sekali, lelang Ganwu akan selalu diadakan di aula lelang ini. Pak, bagaimana kabarmu? Selamat datang di lelang Ganwu tahun ini nomor kursi Anda.
Nona, bagaimana kabarmu? Selamat datang di lelang Ganwu tahun ini nomor kursi Anda. Semua orang berpakaian mewah, atau pakaian kuno, beberapa bertubuh ular sementara yang lain setinggi 7 hingga 8 meter. Jumlah orang di sini untuk menghadiri pelelangan sangat besar, sudah ada 2 garis panjang terbentuk di pintu masuk aula pelelangan. Begitu banyak klien bintang 3. Luo Feng juga sejalan. Di depannya adalah pria besar yang tampak dingin yang tampak seperti api yang berkobar dan di belakangnya adalah kurcaci suram dan dingin setinggi 1 meter. Namun dia memancarkan aura kekuatan alami, menyebabkan Luo Feng merasakan tekanan. Klien bintang 3, kebanyakan dari mereka adalah penguasa sektor. Sangat sedikit yang merupakan pengusaha besar atau pemuda dengan latar belakang besar. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Kebanyakan dari mereka adalah penguasa sektor. Luo Feng menatap sekeliling. 2 antrean panjang yang menunggu untuk dimasuki setidaknya memiliki beberapa ribu orang. Beberapa ribu penguasa sektor. Lelang ini, total ada 16 pintu masuk. Makanya, bukan hanya di sini tempat orang mengantri, ada 15 jalur lain yang terbentuk. Saat ini jumlah penguasa sektor yang mengantri seharusnya sekitar 100.000, kata babata. 100.000. Luo Feng ternganga. 100.000 penguasa sektor. Itu gila. Udah, ada lebih dari 131 juta di lelang sebelumnya, apa menurutmu akan ada lebih banyak kali ini? Pria berwajah besi besar yang tampak seperti bola api yang mengamuk di depan Luo Feng berkata dengan lembut. Ya, kali ini pasti akan melebihi. Dikatakan bahwa tahun ini ada kuota untuk memasuki alam semesta primal, dan kuota ini adalah kuota penguasa sektor. Tingkat tertinggi yang diizinkan adalah untuk para penguasa sektor untuk masuk. Banyak abadi telah datang ke sini ingin membeli kuota ini. Dan karena ini, banyak penguasa sektor telah datang ke sini. Di depan pria berwajah besi itu, seorang pria dengan suara serak, berpakaian jubah seluruhnya berbicara. Luo Feng tercengang. 131 juta? Alam semesta primal? Berdiri dalam antrean, dia secara alami mendengar banyak diskusi para penguasa sektor. Isi dari diskusi ini benar-benar mengejutkan Luo Feng. Karena, banyak topik yang mereka sebutkan membuat Luo Feng benar-benar bingung. Sebagai contoh, kali ini di perbatasan bidang bintang, kami memiliki total 18 penguasa sektor, hanya 3 yang beruntung untuk kembali. 15 lainnya, mereka mungkin keluar setelah beberapa puluh ribu tahun, beberapa juta tahun, atau mereka mungkin tidak akan pernah keluar sama sekali. Pasukan tuoda Anda telah memberikan kontribusi besar di medan perang di luar medan bintang kali ini. Selamat. Di sampingnya, para penguasa sektor saling mengenali, mendiskusikan topik semacam ini. Luo Feng hanya mengedipkan matanya dan tetap diam saat dia mendengarkan. Saudara laki-laki ini, Anda berasal dari keluarga atau organisasi mana? Sebuah tim di samping Luo Feng, salah satunya, seorang pria mata tunggal kurus tersenyum saat dia melambai ke Luo Feng. Tidak ada keluarga, tidak ada organisasi, jawab Luo Feng terus terang. Oh. Pria bermata tunggal itu mengangguk ketika dia mendengar, tidak bertanya lagi. Hanya dari aura mereka, seseorang dapat dengan mudah menentukan tingkat kekuatan orang-orang di sekitar, sekelompok besar penguasa sektor di sekitarnya, dapat dengan mudah melihat bahwa Luo Feng adalah orang kecil yang jauh lebih lemah di antara mereka. Namun, dalam kelompok ini, yang lebih lemah adalah, semakin orang lain tidak bisa menyinggung perasaannya. Itu karena seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah bisa menjadi klien bintang 3, berarti latar belakangnya biasanya sangat menakutkan. Pak, bagaimana kabarmu? Selamat datang di lelang Ganwu ini nomor kursi Anda. Luo Feng menerima tiket, melihat kertas hitam itu, setengahnya tembus dengan layar di atasnya, di layar ditampilkan KND 99286. Ini sangat besar. Memasuki pelelangan, Luo Feng setengah linglung. Seluruh pelelangan itu mirip dengan salah satu lapangan sepak bola bumi, sekelilingnya kabur dengan sejumlah besar orang, namun jumlah kursi di aula lelang ini terlalu banyak. Ada total 3 juta kursi di sini, setiap kursi memiliki lebar 6 meter dan tinggi 10 meter. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Setiap kursi memiliki lebar 6 m dan tinggi 10 m, ruang duduk yang sangat besar, dengan total 3 juta kursi. Hanya dengan pandangan sekilas, tidak mungkin untuk melihat ujung aula. Seolah-olah dunia terbentuk hanya dari menyatukan kursi yang tak terhitung jumlahnya ini. Alasan dibalik konstruksi besar kursi adalah untuk menampung tamu dengan struktur fisik yang besar. KND 99286. Luo Feng menemukan nomor yang terukir di kursi dan duduk di dalamnya. Lebar 6 m, bahkan lebih besar dari tempat tidurnya. Kursi yang tak terhitung jumlahnya. Diskusi memenuhi seluruh aula, seolah-olah dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang berbicara. Begitu banyak penguasa sektor. Luo Feng menahan napas. Negeri Ganwu Universe memiliki total 13.000 bidang bintang. Seperti bidang bintang Gunung Naga Hitam, ada hampir 100 penguasa sektor. Kemudian seluruh negara semesta Ganwu, diperkirakan, memiliki lebih dari 1 juta penguasa sektor. Sebenarnya karena ajaran banyak undings, peluang alam semesta Ganwu untuk memiliki tuan sektor tumbuh secara besar-besaran ada total lebih dari 1 juta penguasa sektor di seluruh negeri jagat Ganwu. Luo Feng merasakan detak jantungnya berdebar kencang. Lebih dari 1 juta penguasa sektor. Negara semesta Ganwu, persis seperti yang Anda harapkan dari negara semesta. Pada level seperti itu sangat luar biasa. Bab 382. Kerajaan Ganwu luar biasa kuat. Bahkan gurumu tidak bisa dibandingkan dengannya.
Makhluk abadi hanya bisa menundukkan kepala kerajaan mereka di depan kerajaan Ganwu yang raksasa. Lagi pula, ada banyak pejuang di kerajaan Ganwu. Tentu saja, kerajaan Ganwu tidak mau. Jangan membuat marah orang-orang seperti gurumu yang tidak terikat dengan organisasi apapun dan juga sangat kuat. Namun, jika mereka benar-benar mulai berkelahi, setelah membayar harga tertentu, tidak akan ada masalah dengan memberantas orang-orang seperti itu. Gurumu. Babata mendesah, tidak ada yang bisa dilakukan. Itulah kekuatan angka. Luo Feng mengangguk. Saat dia melihat lelang, kursi yang tak terhitung jumlahnya, dan tuan sektor yang tak terhitung jumlahnya, dia mengerti apa arti kekuatan angka. 3 jam kemudian. Tamu. Suara jernih langsung menyebar dan bergema di sekitar pelelangan. Semua orang di pelelangan besar-besaran dengan cepat tenang dan menjadi diam. Luo Feng melihat ke arah pusat pelelangan. Seorang lelaki tua botak dengan cangkang kura-kura hitam di punggungnya berdiri di tengah pelelangan. Di atasnya adalah proyeksi 3D dari lelaki tua setinggi 1000 meter ini. Semuanya, selamat datang di lelang Ganwu kali ini. Dengan ini saya berterima kasih atas dukungan fantastis dari perusahaan Virtual Universe Network, Universe First Bank, Universe Galaxy Bank, Battle Axe Coliseum, Universe Mercenary Alliance, dan Ganwu Empire. Pria tua itu tersenyum. Aku yakin banyak dari kalian yang mengenalku. Kalian semua bisa memanggilku Batuo Tua. Sekali lagi, Batuo Tua akan menjadi tuan rumahmu untuk perjamuan yang luar biasa ini. Kalau lelang Ganwu terakhir kita ada 1.316.038 peserta. Kita baru selesai menghitung jumlah peserta lelang kali ini. Ada yang tahu, ada berapa orang? 1.823.959 orang. 1.8.500.000 lebih banyak dari yang sebelumnya. Seluruh pelelangan tiba-tiba menjadi keributan seperti gelombang. Orang terendah di sini adalah klien bintang 3. Di dalam kursi yang padat, Luo Feng mendecakkan bibirnya dan menghela napas pada dirinya sendiri. Di dalam medan bintang Gunung Naga Hitam, kekayaan saya bisa masuk dalam peringkat 100 teratas. Namun, di seluruh kekaisaran Ganwu. Setelah mencapai posisi berbeda, hal-hal yang Anda lihat juga berubah. Sebelum mencapai kualifikasi minimum klien bintang 3, Anda bahkan tidak berhak untuk mengikuti lelang Ganwu ini. Aku akan menghentikan obrolan ringan. Waktu untuk secara resmi memulai pelelangan kali ini segera. Sama seperti biasanya, kita akan melakukan pelelangan terlebih dahulu sebagai pemanasan sebelum kita secara resmi memulai. Lelaki tua bercangkang penyu itu menunjuk ke samping. Dalam sekejap, layar raksasa muncul. Galaksi yang indah dan mempesona muncul. Galaksi demi galaksi melintas. Masing-masing galaksi ini memiliki banyak planet kehidupan, dan terdapat banyak pejuang kuat di planet kehidupan. Ini adalah medan bintang tanah. Dari 13.000 medan bintang di kerajaan Ganwu kami, ini adalah salah satu dari bintang yang lebih kecil. Ada total 668 galaksi di seluruh medan bintang. Sebelumnya, itu adalah tanah makhluk abadi. Namun, makhluk abadi ini sedang bersiap untuk memulai dalam petualangan hidup dan mati, jadi dia ingin menjual seluruh medan bintang. Jadi, lelang pemanasan untuk lelang kita adalah medan bintang ini, medan bintang tanah, teriak orang tua yang dikupas kura-kura itu dengan keras. Lelang menjadi gempar. Luo Feng, yang sedang duduk di kursi besar, juga terkejut, tanah Starfield. Melelang Starfield langsung dari kelelawar. Perlu diingat bahwa peradaban level rendah seperti Silver Blue Empire hanya berisi 8 galaksi. Meskipun medan bintang tanah ini adalah medan bintang yang lebih kecil, ia masih memiliki 600 galaksi. Item pemanasan adalah Starfield kecil. Sepertinya banyak item berharga dan mahal akan muncul di lelang kali ini. Kudengar item yang paling berharga adalah tempat untuk menuju ke Primal Universe. Lelang kali ini pasti salah satu lelang terbaik dalam 10.000 tahun terakhir. Beberapa suara diskusi terbawa dari kursi besar di samping Luo Feng. Lelang Ganwu dilakukan setiap 3 tahun sekali. Namun, setiap pelelangan sedikit berbeda. Setiap 1.000 atau 10.000 tahun, lelang dengan harta karun tingkat tinggi akan muncul. Biasanya, Anda bisa mengetahui level lelang dari jumlah peserta yang ada. Medan bintang tanah. Selama Anda tidak membangun kerajaan Anda sendiri di dalam medan bintang, Anda dapat menikmati perlindungan dari kerajaan Ganwu. Medan bintang seperti ini pasti bisa menjadi fondasi sebuah keluarga yang akan berlangsung selama ribuan miliar tahun. Ini bisa menjadi tempat untuk memelihara prajurit dan membesarkan budak. Hanya ada begitu banyak medan bintang di dalam kekaisaran Ganwu, dan semakin sedikit dan lebih sedikit dari mereka yang muncul di lelang. Sekarang, semua orang melemparkan tawaran Anda. Harga awal, 300 unit elemen campuran. 400 unit elemen campuran. Harganya langsung melonjak. Pemandangan ini membingungkan Luo Feng di kejauhan. Babata, harga sebuah galaksi sekitar 1.000.10.000 dolar alam semesta. Medan bintang ini berisi total 668 galaksi, jadi secara teknis 200 atau 300 unit elemen campuran sudah cukup. Luo Feng, kamu sedang berbicara tentang satu galaksi. Dan ini adalah seluruh medan bintang. Ini kasus yang sama sekali berbeda. Jika galaksi tersebar, mereka dapat dengan mudah ditangkap oleh organisasi di sekitarnya yang dengan demikian akan menghambat perkembangan mereka. Dan seluruh medan bintang, bersatu, kata Babata, setiap galaksi dalam medan bintang saling mendukung, sehingga akan sulit bagi organisasi di sekitarnya untuk menekan mereka. Jadi, satu medan bintang sangat berharga, kata Babata. Luo Feng memegang kartu hitamnya saat dia melihat ke layar besar di tengah.
Angka-angka di layar terus diperbarui. 400 unit elemen campuran. 420 unit elemen campuran. 460 unit elemen campuran. Dalam sekejap mata, harga berubah menjadi 860 unit elemen campuran. 861. 868. 876. Tingkat kenaikan melambat. 1000 unit elemen campuran. 1000 unit elemen campuran, jumlah yang tiba-tiba muncul menyebabkan seluruh pelelangan menjadi sunyi dan tidak ada yang menawar lagi. 1000 unit elemen campuran, menghitung mundur 3 detik. 3, 2, 1. Selamat, pelanggan ID KBR 38293. Anda baru saja menjadi pemilik Medan Bintang Tanah. Suara lelaki tua bercangkang kura-kura sangat cerah. Tidak banyak waktu tersisa sampai pelelangan resmi dimulai. 58, 57. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suaranya bergemuruh seperti dewa. Pusat pelelangan menjadi sangat cerah. Cahaya menyinari wajah para pejuang kuat di kursi mereka. Lelang kali ini, resmi dimulai. Untuk barang batch pertama kita, pelanggan kita bisa melihat 1000 item pertama dilelang di kartu lelang mereka. Silakan lakukan persiapan yang diperlukan jika ingin membeli sesuatu, teriak lelaki tua bercangkang penyu. Sekarang, untuk item pertama kita, 92 bentuk kehidupan metalik dari klan Bona. Bentuk kehidupan klan Bona metalik dapat bergabung dengan pesawat luar angkasa dan memberi mereka kemampuan regenerasi dan peningkatan diri. Bentuk kehidupan klan Bona metalik, total 92. Tawaran awal adalah $200 miliar alam semesta. 92 tawaran tertinggi akan menerima bentuk kehidupan klan Bona metalik ini, teriak Pak Tua bercangkang kura-kura. Dalam beberapa saat, banyak yang mulai melayangkan tawaran mereka. Luo Feng duduk di singgasananya di tengah kerumunan dan menundukkan kepalanya untuk melihat kartu hitam di tangannya, 92 item langsung dari kelelawar, cukup cepat. Bentuk kehidupan metalik ini benar-benar dapat bergabung dengan pesawat luar angkasa, dan saat bentuk kehidupan ini meningkat dalam kekuatan, pesawat ruang angkasa juga akan terus ditingkatkan. Menarik. Luo Feng memperhatikan tawaran yang terus meningkat, menggelengkan kepalanya, dan berhenti menawar. Item lelang setelah item lelang dilelang seperti air mengalir. Tawaran terakhir terendah adalah beberapa lusin miliar dolar alam semesta. Biasanya, tawaran akhir sekitar beberapa ratus miliar dolar alam semesta. Lagi pula, item awal lelang semuanya berada di bawah kisaran harga ini. 1000 unit elemen campuran. Mungkin hanya klien bintang 4 yang bisa menawarkan harga seperti itu. Buah Lanke adalah item terbaik untuk membesarkan monster dan tanaman. Walaupun terluka parah, mengkonsumsi buah Lanke bisa menyembuhkanmu. Menggunakan 100 buah Lanke sebagai satu kesatuan, ada 39 unit buah Lanke. Setiap unit memiliki tawaran awal sebesar 100 miliar dolar alam semesta. Sekali lagi, tawaran dimulai. Galaksi rata-rata dengan beberapa lusin ribu planet dihargai sekitar 100 miliar hingga 1 triliun dolar alam semesta. Luo Feng, beli unit berikutnya. Buah kurus ini sangat bermanfaat bagi tanaman anggur kontak awan. Sehingga, Luo Feng akhirnya menghabiskan 180 miliar dan 181 miliar dolar alam semesta untuk membeli 2 unit buah kurus. Seragam pertarungan balapan otomat. Ini dengan sempurna melindungi seluruh tubuhmu. Lapisan paling luar dari seragam pertarungan balapan robot yang diatur secara alami membentuk perisai energi, dan sumber energi untuk perisai itu berasal dari kristal energi di bagian dalam pertempuran set seragam. Set seragam pertempuran otomatis ini adalah set seragam pertempuran kelas D8. Bahkan jika seorang kido penjelajah bintang kecil memakainya, bahkan seorang penguasa domain level 5 atau 6 petarung tingkat tidak akan bisa membukanya. Bahkan spiritual mereka kekuatan tidak akan bisa menembusnya. Hanya ada satu set seragam pertempuran balap otomat. Ini pasti sesuatu yang ingin Anda beli untuk murid favorit atau cucu Anda. Dengan itu, mereka akan jauh lebih aman. Memulai tawaran dari 1 unit elemen campuran, teriak Pak Tua bercangkang kura-kura. Item ini mengejutkan Luo Feng. Pemakainya tidak membutuhkan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangan. Set seragam pertempuran balapan robot ini. Luo Feng belum pernah mendengarnya. Namun, itu akan sia-sia jika Tuan Sektor memakai benda ini. Sial, harganya melonjak. Luo Feng melihat hasil yang menyebabkan rahangnya jatuh, 98 unit elemen campuran. Ini adalah harga akhir, mendekati 10 unit elemen campuran. Sebuah barang murni untuk memberi hadiah kepada murid atau cucu favorit Anda, sebenarnya mendekati harga semua harta yang diperoleh Luo Feng di dunia dalam dunia. Luo Feng, sangat jarang untuk menemukan seragam pertempuran balapan robot dengan kemampuan pertahanan yang tinggi. Jangan sebutkan di 8 kelas 1, Anda mungkin bahkan belum pernah melihat kelas C. Hal semacam ini murni kemewahan bagus. Orang yang membeli set seragam pertempuran ini mungkin adalah makhluk yang abadi, kata Babata. Item demi item berlalu. Segala macam barang menyebabkan seseorang pusing. Salah satu dari item itu akan menyebabkan Tuan Domain menjadi gila. Namun, dalam upacara terpenting Kekaisaran Ganwu, ada sekitar 1 juta penguasa sektor dan bahkan beberapa makhluk abadi yang tidak mau lunak dalam penawaran mereka. 3 batch item, total 3.000 item, terjual dengan cepat. Sekarang datang batch keempat item. Setiap orang dapat melihat 1000 item berikutnya pada kartu lelang mereka. Jika Anda melihat sesuatu yang ingin Anda beli, harap buat persiapan yang diperlukan. Lelaki tua bercangkang kura-kura itu tetap tersenyum sambil berbicara. Pelelangan tiba-tiba menjadi sunyi.
Petarung kuat yang tak terhitung jumlahnya di atas tahta mereka menyaksikan kartu mereka untuk melihat 1000 item berikutnya yang akan dilelang. Nanshen Armamen? Tenanshen Armamen? Itu salah satu senjata hebat untuk pembaca roh jenis pengendali, Nanshen Armamen. Luo Feng, ini adalah senjata spiritual yang paling cocok untuk Anda. Anda harus membeli Nanshen ini persenjataan. Tepat setelah Luo Feng selesai melihat, teriakan energi Babata terngiang di benaknya. Bab 383. Pengendali? Salah satu dari 9 senjata dewa? Persenjataan Nanshen? Luo Feng dengan penuh rasa ingin tahu menatap slip hitam di tangannya, layar pada slip itu memiliki penjelasan rinci tentang 1000 item. Ini paling cocok untukmu Luo Feng, biasanya sangat sulit untuk membeli satu Luo Feng, kamu pasti harus membelinya. Aku mengerti, biarkan aku melihatnya dulu. Luo Feng melihat dengan hati-hati ke layar pada slip itu. Luo Feng dengan cepat bisa melihat item persenjataan Nanshen. Mengetuk dengan lembut, dia mengakses penjelasan detail dari item tersebut. Persenjataan Nanshen, salah satu dari 9 senjata dewa untuk pembaca roh tipe pengontrol. Nama lengkapnya adalah Hun Tianyan atau 9 lapisan Hun Tianyan. Bentuk normal persenjataan Nanshen adalah batang L memanjang emas gelap. Di dalamnya terdapat 10.081 bilah emas setipis sayap jangkrik. Setiap bilah diresapi dengan ukiran dan energi yang mendalam dari hukum asal. 9 senjata pengendali yang saleh, yang merupakan perwujudan hukum asal-usul, yang 8 di antaranya adalah emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur dan cahaya. 8 hukum asal ini kemudian dapat digabungkan untuk membentuk hukum agung baik ruang maupun waktu. Senjata terakhir dari 9 senjata dewa diciptakan dari perpaduan ruang dan waktu, 2 hukum asal yang paling mendalam. Dan persenjataan Nanshen adalah campuran emas dan waktu. Karena kedua hukum asal ini digabungkan untuk membentuk senjata dewa, kekuatannya sangat besar. Persenjataan Nanshen memiliki total 9 bentuk. Setiap bentuk lebih kuat dari yang lain. Demikian pula, kesulitan untuk menggunakan masing-masing bentuk ini meningkat saat seseorang naik. Persenjataan Nanshen 9 lapis sangat sulit untuk dikuasai. Bentuk pertama, untuk level bintang, ini sangat sulit. Untuk bisa melepaskan bentuk pertama selama level bintang, seseorang akan dianggap tak terkalahkan di dalam level itu. Bentuk ketiga, untuk bisa melepaskannya di level alam semesta, seseorang akan dianggap tak terkalahkan dalam level yang sama. Tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan 1000 kemenangan beruntun bahkan di Battle Axe Coliseum yang besar. Bentuk keenam, untuk dapat melepaskannya di level Tuan Domain, seseorang akan dianggap tak terkalahkan dalam level yang sama. Memperluas lapangan ke negeri Ganwu Universe, bahkan seluruh umat manusia, Tuan Domain yang bisa melepaskan bentuk keenam akan dianggap sebagai salah satu prajurit puncak di level yang sama dan bahkan sebanding dengan level yang sama dengan binatang bertanduk emas. Bentuk ketujuh, jika itu adalah penguasa sektor tingkat 9 yang mampu melepaskannya, orang itu akan berada di puncak penguasa sektor. Bentuk kedelapan, bentuk ini sangat sulit dicapai. Seorang penguasa sektor tingkat 9 yang mampu melepaskan bentuk kedelapan akan dianggap tak terkalahkan di antara penguasa sektor di seluruh negara Ganwu Universe. Bentuk ke-9, bentuk tertinggi. Dari waktu yang tak terlupakan dalam alam semesta yang luas ini, tidak ada penguasa sektor yang pernah bisa melepaskan bentuk ke-9. Ini karena para penguasa sektor yang mampu melepaskan bentuk ke-9 biasanya sudah menembus ke level abadi. Persenjataan Nanshen sangat kuat, tetapi juga memiliki kelemahan. Itu kuat karena 9 bentuknya, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Itu lemah karena kesulitannya. Orang dengan kemampuan pemahaman yang buruk akan lebih baik dengan senjata roh normal. Lelang dimulai dengan 500 miliar dolar alam semesta. Ada total 9 dari mereka. 9 lapisan Hun Tianyan. Hebat. Luo Feng bergumam. Pada saat ini, duduk di kursi besar di sebelah kiri Luo Feng, seorang pria bersisik hitam yang tingginya hampir 60 m berkata dengan lembut kepadanya, "Saudara ini, kamu menyukai 9 lapisan Hun Tianyan? Itu persenjataan Nanshen bukan untuk penggunaan orang normal. 9 senjata dewa semuanya sangat sulit digunakan karena penggunaannya sebagian besar didasarkan pada pemahaman hukum asal. Tanpa kemampuan itu, lebih baik membeli senjata roh normal, karena akan lebih baik untuk melepaskan kekuatan sejati seseorang. Ingat, dalam membeli senjata, ini bukan tentang membeli yang terbaik, tapi apa yang paling cocok." Sangat masuk akal. Luo Feng tersenyum sambil melirik pria besar bersisik hitam itu. Pria bersisik hitam itu terkekeh dan membuka mulut besarnya yang lebar. Kesulitan dari 9 senjata dewa itu sangat membosankan. Seperti persenjataan Nanshen itu, seorang penguasa sektor yang mampu melepaskan bentuk ke-8 biasanya sudah menembus hingga abadi. Adik kecil, meskipun kamu punya uang, kamu tidak boleh menyia-nyiakannya seperti itu. Lebih baik membeli sesuatu yang cocok untuk dirimu sendiri. Terima kasih. Luo Feng tersenyum dan tidak berbicara lebih banyak, berpikir dalam hati, persenjataan Nanshen ini paling cocok untukku. Luo Feng saat ini sudah memiliki pemahaman tentang hukum asal emas. Adapun hukum luar angkasa, meskipun Luo Feng tidak memiliki kemajuan, dia bekerja keras untuk itu. Dengan kualitas seperti itu, dia pasti harus bekerja keras untuk menggunakan persenjataan Nanshen. Luo Feng, potensi maksimum pesawat ulang-alik yang melonjak hanya sampai tingkat alam semesta. Saat ini, tubuh binatang bertanduk emas Anda benar-benar mampu melepaskan kekuatan penuh dari pesawat ulang-alik yang melonjak. Ini bukan tantangan besar bagi Anda lagi. Dan Nanshen Armamen tidak takut kamu menggunakannya, hanya khawatir kamu saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan penuhnya.
9 bentuk sedang menunggu terobosanmu. Dimengerti. Luo Feng merasa sangat ambisius dan bersemangat. 9 bentuk. Saya akan menerobos satu lapisan pada satu waktu. Babata, menurutmu berapa harga persenjataan Nanshen? Luo Feng bertanya. Ada total 9 dari mereka. Di antara para penguasa sektor di sini, hanya pengendali pembaca roh yang akan bersaing untuk itu, dan hanya mereka yang berada di sepanjang jalur hukum emas dan ruang angkasa yang akan melakukannya. Namun, karena ukuran aula dan jumlah orang sangat besar, menurut perhitungan saya, harganya akan melonjak tinggi. Namun, jumlah uang yang Anda miliki seharusnya cukup. Oke. Luo Feng mengangguk tanpa sadar. Pada titik ini, jumlah yang dia miliki saat ini sekitar 3.986 triliun, mendapatkan persenjataan Nanshen seharusnya tidak sulit. Seiring waktu berlalu, senjata yang mahal dan berharga memicu perang penawaran, dengan cepat dibeli dan dilelang di aula lelang yang sangat luas. 99% dari orang-orang yang hadir adalah penguasa sektor, yang lainnya adalah orang-orang dengan latar belakang besar atau abadi. Item lelang berikutnya adalah persenjataan Nanshen. Itu salah satu dari 9 senjata dewa. Adapun kekuatan persenjataan Nanshen, aku yakin semua orang jelas tentang itu. Banyak pengawas sektor Lord terus-menerus mengkhawatirkannya, namun begitu mereka mulai memahami hukum asal dan terobosan, arus mereka senjata roh tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Namun dengan persenjataan Nanshen, orang tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak takut kamu menggunakannya, hanya saja kemampuanmu mungkin tidak memadai. Persenjataan Nanshen, 9 bentuk. Jika Anda mampu melepaskan bentuk ke-9, di alam semesta yang luas, tidak hanya di antara ras manusia, tetapi bahkan ras robot, ras binatang, atau bahkan makhluk luar angkasa, Anda mungkin akan menemukannya sulit untuk menemukan lawan. Suara lelaki tua bercangkang kura-kura bergema, baiklah, kita akan mulai menawar sekarang, ada total 9 dari mereka, 9 tawaran tertinggi akan dipilih. Tawaran awal terendah adalah $500 miliar alam semesta. Segera, tanpa akhir terlihat, gambar kabur dari kursi ukuran raja yang besar, jutaan penguasa sektor dan bahkan pakaian dalam, banyak dari mereka mulai menawar. Kursi ukuran raja yang tak terhitung jumlahnya, salah satunya, Luo Feng duduk di dalamnya, dia juga mulai memasukkan tawarannya, $600 miliar alam semesta. Sial, Luo Feng menatap. Angka-angka di layar terus melonjak, layar menampilkan semua dari 9 tawaran teratas. 550 miliar. 600 miliar. 660 miliar. 700 miliar. Harganya terbang dengan cepat. 800 miliar. Luo Feng memasukkan lagi. 890 miliar. 900 miliar. 960 miliar. Angka-angka di samping dengan cepat naik melewati angka Luo Feng. 1,5 triliun. Jumlah yang dilaporkan di layar melonjak dengan keras. Kegilaan, Luo Feng menatap. Luo Feng, harga penawaran persenjataan Nanshen biasanya akan naik menjadi setidaknya 2 triliun dolar alam semesta. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Memang benar. 2 triliun. 1 triliun. 11 triliun. Kecepatan perlahan mulai menurun. 18 triliun. Luo Feng memasukkan harga, menatap layar, jumlah harga tertinggi ke-9, kecepatan peningkatan secara bertahap melambat. 19 triliun. 6 triliun. Luo Feng mulai panik, meskipun dia bisa melihat banyak item yang biasanya sulit didapat dalam kenyataan, namun jumlah orang kuat yang berkumpul di sini terlalu banyak, dia akan dengan mudah bertemu orang. Bersedia memberikan harga yang tidak wajar hanya untuk mendapatkan harta karun tersebut. Memang harganya terus naik. 3 triliun. 308 triliun. 31 triliun. Kenaikan harga menyebabkan Luo Feng menahan napas, matanya menjadi sedikit merah. Babata, mengapa harga dinaikkan ke angka yang tidak masuk akal? Bagaimanapun juga, ini adalah lelang, tidak mungkin untuk sepenuhnya memprediksinya. Kadang-kadang mungkin ada 10 orang yang benar-benar menginginkan persenjataan Nanshen, dan ini mungkin adalah prajurit dengan banyak modal, maka harganya akan naik banyak. Bagaimanapun, ada hanya 9 item. Setelah selesai, jika Anda ingin membeli persenjataan Nanshen, itu tergantung keberuntungan sama sekali. Lagi pula, tidak setiap lelang Ganwu akan memiliki persenjataan Nanshen. Babata berkata, tawaran saja, Anda harus mendapatkannya. Dimengerti. Luo Feng mengertakkan gigi, melihat harga penawaran saat ini, memasukkan harga lain. 3,2 triliun. Namun setelah penawaran yang mengejutkan, harga dengan cepat menembus angka 3,2 triliun. Babata, kirim pesan ke adikku, katakan padanya untuk segera meminjam uang. Luo Feng bertanya, penukaran dana tidak segera setelah kesepakatan disegel. Sebaliknya, setelah semua 1.000 item lelang dilelang, mereka akan melakukan pertukaran massal. Kakakmu telah menjawab, mengatakan bahwa hanya dengan satu panggilan telepon temannya akan segera mentransfer dana. Sekarang dia dapat mentransfer dana paling banyak 2 triliun rupiah. Luo Feng sedikit rileks. Kenaikan penawaran mulai melambat, jelas bahkan para penguasa sektor tidak memiliki sumber uang yang tak berdasar. 6.112 triliun dolar alam semesta. Luo Feng memasukkan. Di layar, perubahan jumlah mulai melambat. 3.6.081. 3.6.085. 3.6.090. Akhirnya jumlahnya berhenti.
Akhirnya harga penawaran tertinggi ke-9 adalah 3.6101 triliun dolar alam semesta. Harga penawaran tertinggi ke-9 adalah 3.6101 triliun, setelah hitungan mundur 3 detik. 3, 2, 1. Selamat untuk 9 tamu, Anda telah menjadi pemilik persenjataan Nanshen. Orang tua yang dikupas kura-kura itu berteriak keras, kami akan melanjutkan, item berikutnya adalah. Luo Feng melihat layar slip hitam di tangannya, kata-kata itu muncul di atasnya. Selamat, nomor tamu KND 99286, Anda telah berhasil menawar persenjataan Nanshen, harap bersiap untuk menandatangani dan menukar dana untuk item tersebut setelah lelang berakhir. Luo Feng, persenjataan Nanshen ini akan selalu menemani Anda ke tingkat alam semesta, tingkat penguasa domain, tingkat penguasa sektor dan bahkan setelah Anda menembus ke tingkat abadi. Itu akan menemani Anda selama 10.000, 100.000 tahun atau bahkan mungkin lebih lama. Ini akan menjadi pasangan terpenting Anda, menemani Anda melalui hidup atau mati. Anda harus bekerja keras untuk mengeluarkan potensi sepenuhnya. Babata mendorong. Luo Feng mengangguk, dia tidak bisa menahan perasaan sangat bersemangat di dalam. Persenjataan Nanshen. Senjatanya sendiri. Setelah sekitar 1 jam, kumpulan item lelang ini telah terjual. Luo Feng juga menukar dana dan menjadwalkan lokasi pertukaran persenjataan Nanshen dalam kenyataan. Sekarang ini adalah batch kelima item lelang, semua orang harus dapat melihat di layar mereka. 1000 item berikutnya akan dilelang, apapun yang ingin Anda tawarkan, silakan bersiap-siap. Suara pria tua berkulit penyu itu bergema di aula lelang yang luas, tuan sektor yang tak terhitung jumlahnya di kursi ukuran raja semua melihat ke bawah pada slip mereka. Luo Feng terlalu menunduk untuk melihat, dan dengan pandangan sekilas. Sial! Buah hidup? Luo Feng tidak bisa menahan senyum, dari 1000 item ada buah kehidupan di dalamnya. Buah kehidupan, harga terendah 500 miliar dolar alam semesta, total 12 di antaranya. Saldo saya. Saya hanya punya sekitar 374 miliar, bahkan tidak cukup untuk tawaran awal. Luo Feng mengusap kepalanya, mengedipkan matanya, merasa agak tidak berdaya. Bab 384. Harga terendah untuk buah kehidupan adalah 500 miliar dolar alam semesta. Namun, buah kehidupan mirip dengan kehidupan kedua tuan sektor. Oleh karena itu, harganya akan meroket lebih tinggi. Biasanya melebihi 2 triliun, dan jika lebih banyak orang memperebutkannya, mungkin akan menjadi lebih tinggi. Kata Babata. Tidak ada jalan lain. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menyerah pada buah kehidupan. Meskipun Hong menginginkan buah kehidupan untuk dirinya sendiri, dia juga siap menggunakannya untuk memelihara tanaman anggur kontak awannya. Sebenarnya, memelihara pohon anggur kontak awan dengan buah kehidupan adalah tindakan yang sangat sia-sia karena buah kehidupan sama berharganya dengan kehidupan kedua tuan sektor. Hal-hal yang digunakan untuk memelihara bentuk kehidupan tanaman adalah benda-benda yang jauh di bawah buah kehidupan. Nilainya, seperti yang dibeli Luo Feng sebelumnya, buah air yang membengkak. Saat itu, kamu berjuang untuk batu petir untuk menukar harta di dunia dalam dunia, pertukaran itu berlaku untuk menggunakan buah kehidupan untuk memelihara tanaman anggur kontak awan. Namun sebenarnya, makan terlalu banyak pada satu waktu adalah tidak baik untuk tanaman anggur, energi kehidupan dari buah kehidupan terlalu banyak dan besar. Menelan sekaligus akan membuat tanaman merambat membengkak, membuang banyak efek menguntungkan lainnya, ini hanya pemborosan. Buah kehidupan, penggunaan yang paling optimal bukan untuk memelihara kehidupan tanaman. Bukankah kamu sudah membeli 200 buah air yang bengkak? Buah air yang membengkak digunakan untuk memelihara hewan dan tumbuhan roh. Ia bahkan memiliki khasiat obat, dan porsinya lebih kecil dari buah kehidupan, sehingga lebih mudah untuk diserap. Pohon anggur yang bersentuhan dengan awan mungkin masih membengkak tetapi tidak akan pernah bisa meledak secara internal seperti jika memakan buah kehidupan. Dengan menggunakan 1 buah air bengkak setiap 10 hari selama 3 tahun, dengan demikian menggunakan 100 buah, pohon anggur kontak awan kakakmu Hong akan dapat tumbuh ke alam semesta level 3 atau 4. Ini akan jauh lebih baik daripada menelan 1 buah kehidupan segera. Tawaran buah kehidupan akhirnya mencapai 8.609 triliun. Itu masih lebih murah daripada persenjataan Nanshen, tapi masih sangat mahal. Kumpulan item berikutnya mulai muncul, menyebabkan Luo Feng ngiler di atasnya. Namun, dia tidak memiliki cukup dana di sakunya. Bahkan jika aku tidak membeli, mencari juga tidak buruk. Luo Feng tersenyum sambil memegang slipnya, di atasnya terpampang 1000 item. Dia dengan santai melihat-lihat mereka dan melihat detailnya. Detail dan informasi dari setiap barang berharga memang membuka mata. Itu memungkinkan Luo Feng mendapatkan pengetahuan tentang banyak item rahasia alam semesta. Ketika Luo Feng berpartisipasi dalam pertemuan terbesar di alam semesta, pelelangan Ganwu, adik laki-lakinya Luo Hua ada di tempat kerjanya. Teluk bintang 9, di dalam ruang kerja villa itu. Itu membosankan. Berbaring di kursi, ada 6 buah laptop di atas meja di hadapannya. Dia mengamati semuanya, yang memiliki halaman web yang ditampilkan di layar mereka dengan informasi tentang investasi pentingnya. Setelah setengah hari permainan gulat virtual dan setengah lagi permainan senjata, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, sangat membosankan. Luo Hua berbaring, kakinya di atas meja. Pekerja lain di ruangan itu semuanya serius dalam pekerjaan mereka. Sebagai investor keuangan, hari istirahat bisa setengah bulan, beberapa bulan atau bahkan setengah tahun tanpa harus melakukan apapun. Namun, begitu bola mulai bergulir, mereka akan menjadi sangat sibuk.
Ya dewa, XPHF 0008919279 tiba-tiba muncul dengan harga yang sangat mahal. Seorang wanita muda berteriak. Oh! Luo Hua yang awalnya bosan segera duduk, menarik kursinya dan meluncur ke meja, menatap tajam ke layar laptop kedua di sebelah kirinya. Layar dengan jelas menampilkan harga baru yang lebih tinggi. Luo Hua tersenyum, saya tidak takut dengan air yang bermasalah, hanya takut pada genangan air. Kesempatan telah datang. Dalam investasi seperti itu, investasi awal Luo Hua sudah turun 35%. Untuk investasi berisiko tinggi seperti itu, pengembalian semacam ini sudah dianggap tinggi. Satu-satunya alasan dia bisa melakukan ini adalah karena dia memiliki kepercayaan diri. Dari awal 700 miliar dolar alam semesta, setelah 2 tahun investasi ini, ia telah tumbuh menjadi 800 miliar. Ini mungkin tampak seperti peningkatan bertahap, tetapi itu hanya karena dia belum menjual apapun, karena dia sedang menunggu peluang bagus. Semakin lama menunggu, semakin tinggi keuntungannya. Itu tergantung siapa yang lebih sabar, kuharap kali ini semuanya akan selesai. Luo Hua seperti ular berbisa, menatap tajam ke layar, pasar investasi besar alam semesta tidak hanya mencakup dia atau investor dengan 2 triliun dolar alam semesta, bahkan termasuk klien bintang 4 dan bintang 5. Dia harus sangat berhati-hati. Karena dia berurusan dengan pasar keuangan yang lebih besar, mudah untuk bertemu dengan pemain tingkat tinggi. Mereka mungkin departemen investasi dari negara-negara semesta, mungkin bank galaksi alam semesta, atau bank pertama alam semesta, atau bahkan beberapa organisasi besar. Saat dia bertemu dengan pemain level tinggi dan tidak cukup berhati-hati, dia tidak hanya tidak bisa mendapatkan hadiahnya tetapi juga mungkin kehilangan nyawanya. Risiko keamanan finansial tingkat ketiga, ini memastikan bahwa mereka tetap berada dalam tingkat keamanan. Grup 1, Grup 2, Grup 3, awasi XPHF 0008919279, Anda tahu latihannya. Luo Hua berteriak. Iya bos. Sekelompok pemuda dari bumi semuanya sangat bersemangat. Investasi Luo Hua sekali ini, setiap periode kesepakatan memiliki jendela 12 jam dan setiap pertukaran berlangsung sekitar 4 jam. Bos, harganya naik cepat, sudah naik 6%, apakah kita jual? Tunggu, perintah Luo Hua. Ini mulai turun, hanya tersisa dengan kenaikan 5%, dan terus turun. Begitu harga mulai bergerak, memang membuat orang khawatir, karena saat kehilangan sepertiga nilainya, dengan keamanan 3 levelnya, sudah pasti meledak. Kemudian 700 miliar modal akan dikurangi menjadi 0, kembali ke ketiadaan. Luo Hua tanpa ekspresi, seperti ular berbisa, menatap tajam ke layar di depannya. Kami masih punya waktu 2 menit hingga waktu pengumpulan. Naik dengan cepat, naik dengan keras. Selama periode pertukaran pertama itu naik 12%. Selama 2 ND itu naik 8%. Selama tanggal 3 itu turun 6%. Selama tanggal 4 itu sedikit mengguncang jatuh 0,8%. Dari keadaan stagnan sebelumnya, itu benar-benar berubah menjadi tidak stabil. Bahkan pemain level tinggi tidak akan berani ceroboh di sini. Semakin besar investasi yang dimainkan seseorang, pada saat jatuh, akan sulit untuk menjual bahkan jika seseorang menginginkannya. Jika dibandingkan, investor besar justru akan lebih kesulitan dengan omset lebih tinggi daripada investor kecil. Selama periode kelima, itu mulai meningkat lagi, meningkat hingga 15%. Dalam batch yang berbeda, jual 30% barang. Luo Hua memesan dengan dingin. Bos, kondisinya bagus sekarang. Melihat kegilaan hari ini, bahkan dengan semua investor yang lebih kecil, itu akan menjadi gila lagi besok. Pasti akan mengalami periode kebangkitan lagi. Segera seseorang dari bawah berteriak, namun mereka tidak berani menunda tindakan mereka sama sekali. Perintah bos, seseorang dapat memiliki pendapat tentang hal itu tetapi masih harus melaksanakan perintah itu? Sebab pada saat krisis, penundaan sekecil apapun bisa mengakibatkan kerugian besar. Barang kelompok pertama terjual habis. Grup kedua terjual habis. Grup ketiga terjual habis. Ketiga kelompok kecil itu berteriak dengan keras, Luo Hua yang duduk di kursinya di depan meja tersenyum, bagus sekali. Selama periode ke-6, harga terus naik. Membuatnya tampak seperti Luo Hua telah menjual terlalu dini. Batch investasi ini memiliki total 700 miliar sebagai modal, menjual 30% barang, itu berarti 210 miliar, bahkan dengan risiko keamanan tingkat 3, itu masih meningkat hingga hari ini. Kita telah kehilangan kesempatan untuk menghasilkan 20 hingga 30 miliar dolar alam semesta dalam waktu singkat. Orang-orang muda terlibat dalam diskusi, namun terlepas dari diskusi mereka, mereka tidak berani menentang perintah Luo Hua. Jual 10% barang. Lanjutkan dengan 10% lainnya. Selama periode ke-7, Luo Hua sebenarnya melakukan 2 pertukaran, dan selama periode ke-7 ini, itu masih meningkat. Selama periode ke-8, itu mulai meningkat pada awalnya tetapi kemudian turun drastis. Akhirnya jatuh sepanjang periode tersebut. Selama periode ke-9, saat dimulainya, itu terus turun. Jual 10%. Luo Hua memesan. Di bawah situasi yang tidak menentu ini, Luo Hua masih mempertahankan pesanan yang jelas. Di seluruh situasi berbahaya ia memberikan perintahnya, namun dengan kenaikan ia masih mendapat untung. Selama periode ke-12, itu terus meningkat. Dan setelah itu masih terus meningkat. Sepanjang seluruh proses ini, Luo Hua mempertahankan posisinya dan terus menjual. Targetnya sudah terpenuhi, jual semua barang yang tersisa, perintah Luo Hua. Iya. Di tengah situasi kacau, Luo Hua berhasil menjual semua barang yang ada di tangannya.
2 tahun menunggu, setengah tahun pengaturan, akhirnya selesai. Luo Hua tersenyum, tidak peduli berapa banyak harga yang akan terus berfluktuasi setelah itu tidak berarti apa-apa lagi baginya, target yang diinginkannya telah terpenuhi dan itu sudah cukup. Setelah pertukaran terakhir, modal awal 700 miliar telah menggelembung menjadi jumlah yang sangat besar yaitu 4.681 triliun, itu bisa dianggap 6 kali lipat dari investasi awal. Luo Hua sangat puas. Menggunakan tingkat risiko keamanan yang moderat, itu memang memungkinkan dia untuk meningkatkan keuntungannya. Namun itu juga mudah untuk tingkat risiko keamanan menyebabkan kerugian yang cukup besar, itu seperti pedang bermata dua. Investasi ini, selama 3 periode bursa berikutnya terus naik turun. Namun, seluruh pergerakannya terus meningkat secara bertahap, membuat investor yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat cemas. Ini diikuti oleh penurunan setelahnya, investasi ini terus turun terus-menerus 3 kali lagi menyebabkan orang lain membuang semua sahamnya, tetapi tidak ada yang membeli. Bahkan jika kamu ingin menjual sekarang kamu tidak bisa menjual, semuanya akan macet. Luo Hua mendesah pada situasi itu, siapa yang tahu berapa banyak yang telah kehilangan banyak dana dan dipaksa untuk bunuh diri. Bos memang hebat. Bos benar-benar tenang. Di dalam ruang kerja, melihat 4 kali jatuh terus-menerus, mereka semua berkeringat dingin. Setiap penurunan turun 15%, sampai akhirnya hanya mencapai setengah dari harga tertinggi sebelumnya. Dalam 4 pertukaran singkat, atau waktu 2 hari, penurunan gila semacam ini terlalu ekstrim. Ada yang menang, ada yang kalah. Luo Hua menggelengkan kepalanya, orang yang tahu cara membeli itu hebat tapi yang tahu cara menjual adalah pemenang sejati. Begitu Anda telah mencapai target Anda, itu cukup baik, jangan terlalu rakus. Dengan uang sebanyak ini, saya awalnya siap untuk memiliki 20% minus 30% yang tidak akan bisa kami jual. Siapa yang mengira itu bekerja lebih baik dari harapan saya? Luo Hua memerintahkan, baiklah, dengan ini harga harus kokoh, dalam kategori 1% ini dan investasi 100 miliar, tidak perlu tingkat risiko keamanan, dan biasanya harga ini akan tetap turun. Dimengerti? Para pekerja di bawahnya segera mulai mendirikan dan berinvestasi, bahkan jika terus turun mereka tetap melanjutkan, bahkan jika naik mereka berinvestasi. Apakah itu langkah cerdas atau tidak, mereka hanya akan tahu setelah seluruh pertukaran selesai. Tenang. Luo Hua sangat jelas menyatakan bahwa dia bisa berhasil. Hal utama adalah memiliki saraf baja mutlak. Ini adalah sesuatu yang telah dilatih selama bertahun-tahun sebagai pemuda cacat dan depresi darinya. Menangkap peluang sambil tetap tenang, ditambah bakat dan pengetahuan tentang investasi dari bumi, semua ini menjadikan Luo Hua pria seperti sekarang. Kakak, aku punya 42 triliun di sini. Selama periode pertukaran ke-13, Luo Hua telah mentransfer uang ini ke Luo Feng. Lelang Ganwu biasanya berlangsung sekitar 10 hari, terkadang lebih lama terkadang lebih pendek. Setiap batch yang terdiri dari 1000 item berlangsung sekitar 3-6 jam, sedangkan itemnya sendiri tidak mirip satu sama lain. Pada hari ke-10 lelang Ganwu, di aula lelang yang sangat besar, 1 juta kursi berukuran king dengan sejumlah besar penguasa sektor duduk di dalamnya, memandangi tuan rumah di tengah. Sebanyak 50 kumpulan item, 50.000 item, semuanya telah terjual. Orang tua bercangkang kura-kura itu tertawa, saat ini, kami telah mencapai dari seluruh pelelangan. 100 item terakhir, masing-masing dari satu item-item ini unik dan hanya satu dari masing-masing yang tersedia. Biasanya sangat berharga, tetapi semua tawaran awalnya adalah nol. Akhir lelang menandai dimulainya lelang terakhir. 42 triliun dolar alam semesta. Di kursi tertentu, Luo Feng yang tidak mencolok memiliki ekspresi sangat terkejut, Luo Hua berkata dalam pesannya bahwa ini adalah keuntungannya. Ibu kotanya tidak terpengaruh sama sekali. 10 hari yang lalu adik laki-lakinya tidak berpenghasilan banyak. Dengan sekejap, dia sudah mendapatkan sebanyak ini. Luo Feng tercengang. Haha, Luo Feng, adik laki-lakimu benar-benar terampil. Bahkan jika akulah yang menangani akun, aku tidak akan dibandingkan dengannya. Semakin tinggi modalnya, semakin sulit untuk mendapatkan, kekuatan lain yang lebih besar tidak akan membiarkannya. Anda mengambil sepotong kue. Saya sangat menghormatinya. Babata memuji, dengan lebih dari 4 triliun dolar alam semesta ini, Anda mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari lelang terakhir ini. Bab 385. Item selanjutnya adalah awal dari pelelangan terakhir kita. Untuk dapat memulai kesimpulan kita, item ini pasti salah satu dari 3 item berharga teratas, daun emas dari pohon kelas kuno, teriak lelaki tua berkulit penyu. Pada saat yang sama, gambar daun emas yang tampak normal muncul di layar di sampingnya. Namun, seluruh daun itu sepertinya memiliki perasaan yang aneh. Para pejuang di jutaan kursi sepanjang pelelangan mulai berdiskusi dengan bingung. Apa pohon kelas kuno itu? Apa itu? Tidak tahu. Dari lebih dari 1 juta penguasa sektor yang hadir, pada dasarnya 99. 9% dari mereka tidak tahu item apa ini. Luo Feng juga bingung, Babata, apa ini? Lelang ini pasti bisa melakukannya. Lelang ini jelas merupakan salah satu lelang Ganwu terbaik dalam 10.000 tahun terakhir, keluh Babata, daun emas dari pohon kelas kuno ini, bahkan di alam semesta yang luas, adalah barang yang sangat berharga. Jangan repot-repot menanyakannya sampai Anda mencapai level abadi, itu terkait dengan banyak hal rumit. Laksanakan pesanan saya, beritahu cabang investasi kekaisaran untuk memberi saya uang sebanyak yang mereka bisa.
Di salah satu dari berbagai singgasana dalam pelelangan, seorang pria parubaya berambut panjang dengan bulu mata panjang memberikan perintahnya melalui asisten virtualnya. Oh, daun emas dari pohon kelas kuno? Aku datang ke sini kali ini hanya untuk tempat belajar di alam semesta primitif, tapi siapa sangka aku akan lari ke daun emas. Seorang pria gemuk mengenakan pakaian aneh baju zirah. Saat dia berdiri di sana, sepertinya petir yang tak terbatas berkumpul di sekelilingnya. Dia sepertinya adalah avatar dari hukum asal alam semesta itu sendiri. Mereka yang tahu tentang daun emas ini tahu berapa nilainya. Bagi yang tidak tahu, tidak apa-apa. Pihak berwenang telah meminta agar saya tidak membahas secara spesifik. Teriak lelaki tua bercangkang kura-kura, penawaran dimulai, mulai tawaran. 0. Item pertama dari akhir pelelangan daun emas dari pohon kelas kuno, mulai dilelang. 1000 unit elemen campuran. Sejumlah muncul di kartu jutaan penguasa sektor, berbagai orang kaya, dan bahkan makhluk abadi, yang menyebabkan Luo Feng terngah-ngah, 1000 unit elemen campuran langsung dari kelelawar. Jumlah tersebut dapat membeli beberapa ratus buah kehidupan dan sektor bintang kecil. 2000 unit elemen campuran. 2200 unit elemen campuran. 2800 unit elemen campuran. 3300 unit elemen campuran. Kenaikan harga membuat semua orang membelalak kagum. Bahkan untuk makhluk abadi, ini adalah jumlah yang sangat besar. Tuanku, tidak ada uang yang tersisa di cadangan kerajaan di seluruh kekaisaran. Kegelapan yang dingin saat ini memancar dari mata seorang pria botak, tampan, tinggi saat dia mengutuk. Saat ini, penawaran sudah mencapai 5000 unit elemen campuran. Ini terlalu luar biasa. Luo Feng terkejut. Persyaratan untuk klien bintang 4 adalah 10.000 unit elemen campuran, yang di atas rata-rata untuk makhluk abadi, kata Babata, yang masih menawar mungkin semua makhluk abadi. Luo Feng mengangguk. Kekayaan Tuan Sektor Kabus bisa menyaingi makhluk abadi yang miskin, yaitu sekitar 200 hingga 300 unit elemen campuran. Dan sekarang, tawarannya telah mencapai 5000 unit elemen campuran. Tuan Sektor hanya bisa menatap harga ini dengan kagum. Item pertama dan terakhir dari final itu luar biasa mahal, Babata memperkenalkan. 8.900 unit elemen campuran. Ada yang lebih tinggi. Orang tua bercangkang kura-kura tersenyum sambil berteriak. Harga ini sudah di atas standar yang mereka terima. Jika tidak ada yang menawar di atas standar yang diterima, maka penyelenggara lelang akan mengatur seseorang untuk membeli barang tersebut. 8.950 unit elemen campuran. Tawaran lain yang lebih tinggi. 8.960 unit elemen campuran, harganya hanya naik sedikit setiap saat. Harganya terus naik, tetapi frekuensinya turun sedikit. Semuanya, kita berada di 8.990 unit elemen campuran, ada yang lebih tinggi. Lelaki tua bercangkang kura-kura melihat sekeliling, mulai hitung mundur. 10, 9, 3, 2, 1. Selamat pelanggan gue 52522, Anda baru saja menerima daun emas yang sangat berharga dari pohon kelas kuno ini. Luo Feng terkejut, bahkan pesawat ruang angkasa balap otomat kelas E kualitas terbaiknya hanya bernilai sekitar 1000 hingga 2000 unit elemen campuran. Harga 8.990 unit elemen campuran ini cukup untuk membeli 5 atau 6 pesawat luar angkasa otomat itu, dan harga itu digunakan hanya untuk daun emas. Saat item lainnya muncul, Luo Feng menjadi tenang. Sepertinya tidak semua barang ini sangat mahal. Dari 100 item di final, hanya 2 atau 3 yang sangat mahal. 20 di antaranya agak mahal. Adapun sisanya, mereka hanya bisa dihitung sebagai sangat langka, harga mereka masuk akal. $22.000 alam semesta, menghitung mundur, 3, 2, 1. Selamat pelanggan YPR 20445, Anda baru saja menerima kristal Tian Luo. Item berikutnya ini bahkan lebih langka daripada yang lain. Bahkan dalam lelang yang diadakan di berbagai kerajaan, orang jarang memiliki kesempatan untuk menemukan item ini, kulit seorang anggota klan Mosha, teriak Pak Tua bercangkang kura-kura. Seketika, lebih dari 1 juta pejuang penguasa sektor di atas tahta mereka mulai menjadi keributan. Ya, kulit klan Mosha, Anda tidak salah dengar, lelaki tua bercangkang penyu itu sangat bersemangat. Sepotong kulit hitam yang aneh muncul di layar di sampingnya. Di kulitnya ada beberapa ukiran emas gelap. Manusia, monster, DLL. Semuanya adalah makhluk tipe daging. Tetapi orang-orang klan Mosha adalah makhluk tipe energi. Selama inti energi mereka tidak padam, mereka tidak akan mati. Bahkan jika mereka mati, energi dari orang klan Mosha itu akan menghilang, meninggalkan hanya inti energi yang hancur. Membunuh mereka sudah sangat sulit, tetapi mencoba mendapatkan kulit mereka, bahkan lebih sulit. Sebagai klan yang berspesialisasi dalam pembunuhan, seperti yang disukai oleh ruang angkasa itu sendiri, kulit mereka mengandung hukum asal mula alam semesta. Saya yakin semua orang mengerti harga kulit ini. Jutaan penguasa sektor dalam pelelangan mulai berdiskusi satu sama lain. Luo Feng, yang duduk di salah satu dari banyak singgasana, juga bersemangat. Klan Mosha, Luo Feng, ini adalah kulit dari klan Mosha. Jika kita mengatakan binatang bertanduk emas secara alami berbakat dalam hukum asal mula alam semesta dari emas, maka klan Mosha berbakat dalam hukum asal mula alam semesta. Jika Anda menggunakan kulitnya untuk memelihara klon kedua Anda, ini seperti combo mimpi, Babata sangat bersemangat. Luo Feng membeku, binatang bertanduk emasnya bisa memiliki total 3 klon. Klon pertama adalah manusia dari bumi miliknya. Sekarang setelah binatang bertanduk emasnya telah mencapai tingkat alam semesta, dia memang bisa memelihara klon keduanya.
Karena dia hanya bisa memiliki total 3 klon, Luo Feng tidak berani menganggapnya enteng. Jika dia tidak bisa menemukan yang cocok, dia lebih suka menunda sementara. Klan Mosha. Luo Feng sedikit berharap dan bingung. Ada banyak ras di seluruh alam semesta yang luas. Yang paling kuat adalah yang berjenis daging. Namun, bentuk kehidupan lain tidak dapat diremehkan. Misalnya, ada ras-ras khusus yang dapat hidup selamanya. Ada bentuk kehidupan metalik, bentuk kehidupan energi, bentuk kehidupan jiwa, bentuk kehidupan tumbuhan, DLL. Bentuk kehidupan logam dapat dibagi menjadi 10 juta jenis berbeda, dan ada miliaran bentuk kehidupan tumbuhan. Beberapa bentuk kehidupan secara alami disukai oleh alam semesta. Klan Mosha, dari bentuk kehidupan energi adalah salah satu ras paling elit. Ras Mosha memiliki gelar ras pembunuhan terkuat. Satu-satunya kelemahan mereka adalah mereka tumbuh sangat lambat. Namun, begitu mereka tumbuh, mereka akan menjadi salah satu pembunuh paling mengerikan. Mereka secara alami berbakat dalam memahami ruang angkasa, jadi penampilan mereka sangat aneh dan metode kabur mereka tidak dapat diprediksi. Luo Feng, dengan klon marga Mosha MU, pelajaranmu di Spatial Technique West akan menjadi 2 kali lebih mudah. Diikuti Babata. Luo Feng mengangguk. Ya, dia harus memilih pilihan terbaik untuk 3 klon binatang bertanduk emas. Skin marga Mosha ini memang pilihan yang cocok. Dan bagian mereka yang paling berharga adalah kulitnya. Karena mereka adalah bentuk kehidupan energi, tubuh mereka biasanya akan menghilang seperti energi saat kematian, meninggalkan hanya inti energi yang hancur. Hanya ketika mereka terbunuh dalam keadaan khusus tubuh mereka diawetkan. Jadi kulitnya sangat berharga. Oh iya, harga skin ini lumayan tinggi, mungkin paling tidak beberapa ratus unit elemen campuran. Kamu tidak mampu membelinya, kata Babata. Luo Feng tidak bisa berkata-kata. Tidak mampu. Pilihan yang bagus untuk klon keduanya, dan dia tidak mampu membeli kulit ini. Sebenarnya aku tidak membutuhkan sebanyak itu, aku hanya butuh sedikit kulit, pikir Luo Feng dalam hati. Namun, dia mengerti bahwa tidak ada yang cukup bodoh untuk memberikan sedikit kulit pada Luo Feng. Sayangnya, saya harus memberitahu Anda semua bahwa ini bukan bagian lengkap dari kulit marga Mosha. Lelaki tua bercangkang kura-kura menunjuk ke layar di sampingnya, yang menunjukkan potongan kulit hitam dengan ukiran emas gelap yang aneh di atasnya. Ini kulit hanyalah sebagian kecil dari kulit klan Mosha. Sisanya terkoyak atau hancur selama pertempuran. Pria, apa yang kuharapkan? Mencoba belajar dari pahatan pada kulit sudah merupakan tugas yang sangat sulit. 1 dari 10.000 orang pasti akan kesulitan untuk berhasil. Jika Anda bisa memicu beberapa pikiran, itu sudah cukup baik. Sedangkan untuk yang tidak lengkap sepotong kulit, pada dasarnya tidak ada peluang untuk berhasil. Semuanya bersemangat untuk apa-apa. Diskusi merajalela di seluruh pelelangan. Perbedaan antara bagian utuh dari kulit dan bagian yang tidak lengkap sama besarnya dengan langit dan bumi. Ini mengecewakan banyak orang di sini, tetapi seorang pemuda sangat bersemangat. Tidak lengkap. Semakin tidak lengkap semakin baik, semakin banyak semakin baik. Mata Luo Feng berbinar. Babata mengikuti, Luo Feng, harga bagian yang tidak lengkap jauh lebih rendah daripada bagian yang lengkap. Menurut perkiraan saya, Anda seharusnya bisa mendapatkannya dengan 2 atau 3 unit elemen campuran. Namun, jika ada makhluk abadi menginginkan ini dan menawar secara acak, itu bisa menaikkan hingga 10 unit elemen campuran, jika tidak lebih tinggi. Luo Feng tidak bisa berkata-kata. Dari sekitar 1 juta peserta, memang ada beberapa makhluk yang tidak bisa mati. Jika makhluk abadi menginginkannya, maka harganya bisa melambung tinggi. Bagi makhluk abadi, 10 unit elemen campuran memang tidak terlalu besar jumlahnya. Mereka mungkin tidak akan memperebutkannya, pikir Luo Feng dalam hati. Terserah keberuntunganmu. Sebagian besar makhluk abadi tidak akan memperebutkan beberapa ukiran yang tidak lengkap, tapi salah satunya mungkin saja, kata Babata. Luo Feng mengatupkan giginya. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Dan juga serahkan pada takdir. Skin klan Mosha ini pastinya pilihan yang sangat cocok untuk klon keduanya. Sebagai salah satu bentuk kehidupan energi puncak dan pembunuh terkuat, bahkan jika itu sedikit lebih rendah dari binatang bertanduk emas, itu tidak kalah banyak. Bahkan seluruh kekayaan Tuan Sektor tidak mampu membeli kulitnya, yang merupakan bukti nilainya. Meskipun sangat sulit untuk mempelajari sesuatu dari ukiran pada kulit klan Mosha, masih ada peluang. Selain itu, kulit klan Mosha sangat jarang. Jumlah anggota klan Mosha sangat sedikit, jadi potongan ini kulit jelas merupakan salah satu barang koleksi yang paling berharga. Hanya saja nilainya untuk keperluan pengumpulan saja sudah cukup tinggi, kata lelaki tua bercangkang penyu itu dengan keras, yang menyebabkan Luo Feng menggertakkan giginya. Baiklah, biarkan tawarannya dimulai. Tawaran awal juga 0. 1 elemen campuran. Tawaran pertama muncul di kartu lelang semua orang. Lelang kulit klan Mosha, dimulai.